Halo bosku, berjumpa lagi bersama Caroline. Hari ini kita spesial kedatangan tamu seorang desain interior dari Pontianak. Spesial hari ini kita akan memberikan tips cara mendesain rumah agar kelihatan rapi dan nyaman. Yuk kita langsung panggil aja Pak Gracia Wiradinata. Halo, apa kabar Pak Gracia? Wah, thank you ya Pak for coming. Iya, dengan senang hati saya datang lagi ke sini. Saya kebetulan udah sering melihat kondisi kompleks di perumahan Grand Panca ini. Tempatnya sangat homey sekali. Wah, thank you banget ya Pak. Dan hari ini spesial banget, Grand Panca Residen mengundang Pak Gracia. Kita akan nge-review nih Pak dalam rumah ini sesuai dengan pandangan seorang desain interior dari Pak Gracia. Oke, boleh. Mari kita coba lihat. Oke, kita langsung masuk nih Pak. Yuk, mari. Oke, let's go. Nah, kita mulai masuk Pak. Apa yang Pak Gracia rasakan dengan desain seperti ini Pak? Yang pasti kita kalau udah masuk ke dalam rumah ini, impresi pertama saya tangkap itu adalah clean dan mewah. Dengan gaya pilihan style konsep klasik rumah ini ya, itu udah dapat sih dua aspek gitu. Terus kita lihat dia pemanfaatan space untuk area entrance ini itu sangat bagus sekali. Secara fungsional tuh dapat. Mungkin ini udah di request sama usernya ini sendiri ya, Bu Haludin ya. Jadi tuh saya bisa nangkep area entrance ini tuh dia tidak memaksimalkan untuk area duduk dan penerimaan tamu. Dia lebih ke aksen estetik dan lebih ke mewahnya ini. Wow. Ya. Jadi sebenarnya Pak, di dalam sebuah rumah itu perlu nggak sih entry room seperti ini? Seperti ruangan masuk, terus abis itu langsung ke ruangan keluarga? Biarpun dengan space yang terbatas sekali ya, area entry itu perlu sekali. Perlu ya? Ya, untuk membedakan antara private room, semi private dan area keluarganya sendiri dari penghuni ini. Jadi tuh istilahnya kalau ada tamu yang datang, mereka tahu nih, wah ini area saya nih, saya tidak bisa seenaknya masuk ke area private dari si penghuni rumah ini. Inilah dia dibikin seperti itu. Siap, berarti Caroline tangkep nih buat mungkin bosku yang lagi bingung mau interior rumah seperti apa. Perlu ada space entry room untuk kalau ingin terima tamu yang tidak terlalu private ya, seperti ruangan seperti ini. Oke, kita langsung lanjut lagi Pak. Ya. Nah, kita lanjut nih Pak, masuk ke namanya ruang keluarga. Nah, Pak Gracia lihat nih, untuk pemilihan interiornya, menurut Pak Gracia ini seperti apa sih? Yang pastinya ya, itu mesti saling keterkaitan dan satu konsep dalam rumah ini. Nah itu rumah ini kan memiliki konsep dengan gaya klasik. Dari area entry room-nya ke depan, dan ini kebetulan ruang keluarga, dia tuh koneksi langsung dengan area dapur dan meja makan keluarga. Nah itu dengan space seperti ini udah harus kita manfaatin lebih maksimal ya ini ya. Space untuk area keluarga ini pemilihan warnanya ini tuh dia lebih ke warna-warna yang lebih kalem, lebih ke natural. Jadi tuh tidak ada aksen yang terlalu kuat antara warna-warna terang gitu. Oke. Pak Gracia, sekarang kita pengen lihat nih Pak, di dalam sebuah rumah, kenapa ada yang namanya seperti jendela seperti ini sampai full bangunan kayak gitu Pak? Apa nggak hanya cuman sebuah pintu kaca dikit udah cukup? Kenapa harus pemilihan seperti ini? Selama ini saya lihat ya, komplek perumahan dan ciri-ciri khas rumah-rumah di Pontianak, mereka tidak terlalu mengekspos open space. Oke. Nah, kebetulan saya lihat di sini nih, mereka sangat aware sekali tentang yang namanya tuh sinar matahari ini dan dan adanya jendela seperti yang kita lihat di sini nih. Nah, ini kita lihat ya, jendela ini sangat gede banget supaya ternyata fungsinya itu sangat berfungsi untuk sinar mataharinya itu natural masuk seperti sekarang kita ya Pak. Bener nggak sih? Selain dari yang matahari ini sendiri, bisa juga untuk sirkulasi udara.
Di mana main entrance-nya di sini dan jendela di sini, jendela besar opening space seperti ini. Katakanlah dalam 1 minggu sekali mereka mau buka semuanya nih rumahnya. Nah itu akses udaranya tepat sekali nih, dari depan bisa langsung keluar ke jadi belakangnya. Juga dari belakang ya. Benar. Jadi buat bosku yang ingin bangun rumah ini juga harus diharuskan malahan ya Pak ya, membuat seperti ini supaya kelihatan ada cahayanya bagus, sirkulasi udaranya bagus, dan juga fungsional ini sering buat para ibu-ibu yang suka selfie foto ya kan, golden hours. Iya. Karena bagus banget nih cahayanya kalau foto di rumah sendiri dibantu dengan cahaya matahari dari luar ya Pak. Ya. Oke, kita lanjut masuk lagi ke dalam sini ya Pak. Kebetulan dia bersebelahan dengan ruang makan, antara ruang makan dengan ruang keluarganya ini. Jadi untuk membuat sebuah rumah ini kan tidak ada jalur-jalur dapurnya, ruang ini dibikin skat seperti ini ya Pak ya? Benar-benar. Untuk seperti tadi saya bilang, membagi antara zonasi ruangan yang satu dengan yang lain. Oke, berarti kalau untuk desain interior itu tadi kan Pak Gracia bilang harus custom ya. Kalau misalkan beli furniture jadi gitu Pak, apa menambah nilai kecantikan atau apa menurut Pak Gracia? Menambah nilai kecantikan, nama cantik itu sangat tergantung dari si usernya sendiri ya. Tapi yang pasti kalau kita beli jadi, space yang ada di dalam ruangan itu tidak maksimal. Oh, tidak menyesuaikan furniture dengan jadi ruangan. Itu rata-rata ukurannya global, sudah ukuran yang umum seperti ini aja. Nah, kalau kita custom, misalnya nih seperti dapur ini nih. Kitchen set ini ya. Ini tuh udah dibikin sesuai dengan ukuran ruangan ini sendiri. Fungsinya itu sangat maksimal sendiri. Kita bisa lihat ada untuk kompor yang area kotor-kotor dan itu bersebelahan dengan area cuci. Oke, berarti Caroline tangkep nih kalau bosku yang ingin desain dapur sekalian kalau mau desain interior itu di custom sendiri, selera sesuai sendiri, mau penempatan space-nya juga mau berapa banyak bisa sendiri. Jadi kalau mau desain interior full aja langsung custom, jangan beli furniture yang udah jadi ya Pak ya. Ya, benar-benar. Oke, lanjut Pak, kita ke lantai atas. Oke, sekarang kita udah di lantai 2 Pak. Kita akan lihat ruangan yang ada di lantai 2 ini. Pertama yang kita lihat itu adalah kamar anaknya Pak. Nah, seperti apa nih pandangan Pak Gracia cara pemilihan warnanya, penataan ruangan kamar anak ini Pak? Masih tetap sama dengan satu tema yang rumah ini pilih ya. Lebih ke warna-warna kalem, warna-warna natural yang tidak terlalu nonjolin satu aspek warna kuat ya. Berarti ini masih natural. Oke. Pak Gracia, sekarang kita masuk ke master bedroomnya. Ini yang paling terutama ya Pak, karena ini tempat yang setiap hari kita tiduri ya kan. Jadi sebaik mungkin kita desain full banget sesuai dengan selera kita. Nah, menurut Pak Gracia untuk pemilihan desain interior kamar seperti apa Pak? Yang pasti juga pemilihan konsep desain ini sendiri kita masih sesuai dengan kebutuhan dari si usernya sendiri ya. Ya seperti kita tahu lah dalam aktivitas satu hari selama 24 jam pasti 50% kita habisin di dalam kamar ini. Betul banget. Ya, mungkin kalau kita mau membahas desain detail seperti apa itu bisa panjang sekali bukan? Oke. Kita lihat sesuai dengan kamar ini aja. Mungkin tips dari Pak Gracia seperti apa? Ya, kamar tidur ini sendiri yang pasti kita harus memperhatikan pemilihan material-material fabric yang ada di kamar ya. Material-material yang bersentuhan langsung dengan kita, terus material-material yang secara visual kita bisa lihat. Nah, dua aspek itu dan yang terakhir itu adalah ambient kamarnya sendiri. Aspek kesejukannya, lightingnya, dua itu. Oke. Sebuah kamar di rumah mewah atau rumah yang modern ya Pak ya, itu udah nggak istilahnya penutup sini ya Pak ya. Penutup tempat tidur, tapi backdrop yang sampai atas. Nah, fungsinya apa? Kenapa harus sampai atas, Pak? Kenapa nggak hanya setengah seperti ini?
Fungsi backdrop ini ya yang pasti pemanis dan Pemanis. memberikan aksen mewah untuk ruangan ini, Ibu Caroline. Oke. Dan dengan model gaya style seperti ini, aksen backdropnya terus mewah. Dan pemilihan lighting itu sendiri di back wall itu kan untuk seperti saya bilang tadi, ambien untuk ruangan ini juga. Jadi tips dari Pak Gracia itu kalau bikin backdrop jangan setengah-setengah, langsung full ke atas gitu. Balik lagi ke konsepnya. Kalau dia backdrop setengah, atasnya ada ide seperti apa, ya perlu dikembangin lagi. Jadi intinya, guys, bosku, yang ingin desain kamar, yang ingin bikin backdrop tempat tidur itu kalau ingin setengah, atasnya jangan kosong, tapi dikasih sesuatu yang kelihatan menarik. Kalaupun tidak mau, di-fullkan aja ya Pak ya. Nah, ini yang sering juga kita lihat ya Pak, di rumah mewah, itu ada skat-skat kotak-kotak seperti ini nih Pak. Bapak lihat nih. Nah, ini kotak-kotak ini apa sih fungsinya Pak? Wall molding ini untuk 10 tahun terakhir ini mulai mengetren ya Ibu Caroline. Iya, tren banget. Iya, jadi untuk menutupi kekosongan aksen polos dari setiap dinding, itu ide paling gampang. Kita bikin aja wall molding, Ibu Caroline. Oh gitu, daripada wallpaper. Wallpaper, ya wallpaper terlalu polos sekali. Itu mungkin tren 10 tahun ke belakang, mereka cuma akses nutup secara warna dan tekstur dapat dari si wallpaper ini sendiri. Nah sekarang dipadukan nih dengan wall molding nih. Wall molding. Ya. Nah jadi bosku yang ingin desain rumah masih tren nggak Pak wall molding ini Pak? Tetap masih tren banget. Ya, ini cuma sekarang kita arah ke depannya udah mulai dimodifikasi. Wall molding ini tuh nggak selalu terpaku dengan style-style klasik seperti ini ya, profilannya ya betul ya. Mereka bisa ke profilan yang lebih minimalis. Aksennya dimainin ada garis-garis grafiknya. Jadi nggak cuma polisan antara vertikal horizontal. Apalagi zaman sekarang itu garisnya itu desainnya nggak lurus tapi kayak acak-acak tapi kelihatan keren banget ya Pak ya. Jadi ini kursi bukan untuk santai-santai ya, tapi juga bisa berfungsi untuk saat ingin baca buku, main HP. Ya, bisa juga area kerja, kan hari gini sekarang udah kerja tuh lewat handphone, kerja. Dengan adanya side table dan lampu penerangan yang side table ini tuh sangat cocok sekali. Dimana kalau area ini kalau mau difungsikan, ya kita bisa pakai lampu side table ini. Jadi area utamanya tempat tidur bisa ambiennya gelap. Nah, sekarang kita masuk nih Pak ke bedroomnya, kamar mandi. Nah, kamar mandinya ini seperti apa sih menurut Pak Gracia desainnya, cara penataannya, terus ini wastafelnya seperti ini gitu. Untuk WC ini sendiri sih tidak terlalu banyak yang bisa diolah ya. Bukan tidak bisa diolah, mungkin misalnya ya tidak perlu mendesain terlalu mewah. Karena WC ini tuh fungsinya sharing antara kamar 1 dan kamar 2 di samping ini ya. Fungsinya lebih ke sesuai WC ini sendiri. Tapi kita lihat untuk pemilihan furniture ini, semua furniture yang ada di sini tuh benar-benar maksimal ada di sini. Yang ada di sini kita bisa lihat aksen ambien lampunya dapat. Lightingnya ya dari ini sering banget untuk mempercantik sebuah bedroom atau kamar mandi itu ada lightingnya di bawah kaca ya Pak. Banyak yang lost dan tidak memaksimalkan ambien seperti ini nih, cuma asal ditaruh kaca plug yang udah ada ya fungsinya kaca aja udah. Jadi kalau kamar mandi sebisa mungkin interiornya itu seminimal mungkin, tidak terlalu banyak hiasan atau apa ya Pak. Jadi kelihatan lebih simple dan juga bersih. Fungsinya maksimal dan kesan nyamannya dapat. Jadi pengen lama-lama ya Pak di toilet. Akhirnya ya Pak Gracia, kita udah selesai ngulik rumah tadi. Dan thank you banget udah memberikan banyak ilmu untuk kita. Sama-sama. Dan terakhir nih Pak Gracia, kita ingin tahu nih Pak, cara dan tips untuk para bosku yang ingin memulai desain interior. Apa sih yang perlu disiapkan Pak? Yang perlu disiapkan ya pastinya ide. Konsep desain rumah itu mau seperti apa? Konsep dibikin rumah. Dibikin matang-matang, jangan setelah berjalan nanti berubah ke sana ke sini. Kalau itu sudah pegang,
pilihlah desainer yang memiliki kredibilitas, yang mempunyai passion di dalam bidang kerjaan ini sendiri. Oke, lalu Pak? Setelah pemilihan desainer interiornya sendiri nih, ya kita bisa lihat kira-kira tuh hasil kerjaannya itu seperti apa. Kita bisa lihat portfolio kerjaannya sebelum-sebelumnya itu seperti apa. Oke, yang pasti jam terbang dari desainernya harus udah tinggi ya Pak ya, supaya dapat nilai lebih dari nilai plus untuk pemilihan desainer ini sendiri. Oke, lanjut Pak. Ya, di kedua aspek itu setelah kalau user sudah memilih, mungkin kita perlu adanya suatu komunikasi yang klik ya antara user dengan desainer ini sendiri ya. Istilahnya desainer ini tuh dia mesti bisa merealisasikan apa yang ada di dalam ide dan pikiran dari si usernya sendiri. Oke. Ya, katakanlah ada ide apapun yang tidak terbesit di dalam pikiran si user. Nah, si desainer itu bisa mewujudkannya dan memberikan masukannya. Betul banget. Jadi untuk bosku, tips dan trik dari Pak Gracia kita ambil kesimpulannya adalah pilih desainer yang tepat, lalu berikan konsep yang bagus dan baik sesuai kemauan kita. Dan terakhir adalah pilih desainer yang bisa mewujudkan semua apa yang user mau. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik antara desainer dan juga user. Soalnya selama renovasi 1-2 tahun ke depan kita selalu kontak antara user dan desainernya nih. Jadi itu komunikasinya harus bagus dan ide-idenya itu harus selalu masuk juga. Siap. Thank you Pak Gracia. Thank you Ibu Caroline untuk waktu dan kesempatannya juga. Sama-sama Pak, dan kita ucapkan thank you juga untuk bosku. Sampai ketemu lagi.